Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-28 ya. Dari syarah penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan pada pagi hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8 dari daurah fikih ini. Di majelis sebelumnya telah kita terangkan tentang definisi nadar secara bahasa dan secara istilah, dan telah kita jelaskan tentang syarat-syarat syahnya sebuah nadar, atau ia dianggap sebagai sebuah nadar. Ya. Baik. Imam Asy-Syaukani menguraikan kitabun nadar ini, penjelasan tentang nadar ini, beberapa uraian yang kita berikan atau kita garis bawahi 9 pembahasan darinya. Nah, yang pertama tentang definisi nadar, ini telah kita jelaskan. Kemudian hukum nadar. Kata beliau, innama yasihhu idza batughiya bihi wajh Allah. Fala budda yakuna qurbatan wala nadara fi ma'siyatin. Ya, baik, ini telah kita terangkan ya di syarat bahwa nadar itu hanya untuk apa? Untuk Allah. Jadi penyebutan hanya untuk Allah ini mengharuskan dia adalah sebuah ketaatan dan tidak boleh di dalam apa? Tidak boleh di dalam maksiat. Iya. Tidak boleh di dalam maksiat. Dan nadar itu disebutkan oleh para ulama ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah an-nadar al-mutlaq. Nadar mutlak. Ya. Misalnya dia berkata, saya punya kewajiban puasa 1 bulan. Saya bernadar berpuasa sebulan. Maka ini nadarnya apa? Mutlak. Ya. Atau kalau dia sebut sebulan, puasa sebulan, baik, ini ada ada ta'yin berarti ya. Kalau misalnya dia berkata saya punya kewajiban nadar, begitu saja. Ini mutlak. Tidak diketahui apa nadarnya. Saya punya kewajiban apa? Nadar. Maka orang yang seperti ini dia membayar kafarah. Ya, sebab kafarah nadar adalah kafarah sumpah sebagaimana yang akan diterangkan. Nadar yang kedua adalah nadar yang disebut oleh para ulama nadar karena marah atau karena bertikai. Ya. Seorang misalnya marah kepada anaknya, dia mengancam, kalau kamu melakukan perjalanan ke sini, maka saya bernadar akan berpuasa sebulan. Ya. Supaya anaknya tidak melakukan perjalanan. Jelas ya? Tapi kalau anaknya melakukan perjalanan, maka ini terhitung apa? Nadar bagi orang tua. Wajib dia tunaikan. Kalau tidak, dia membayar apa? Bayar kafarah. Baik. Nadar yang ke-3 adalah nadar yang mubah. Nadar yang boleh. Ya. Misalnya dia berkata, saya bernadar untuk memakai baju ini. Baju. Kalau dia adalah nadar yang boleh,
Dia diberi pilihan antara dia melaksanakannya atau dia membayar apa? Membayar kafarah. Ini nadar yang ketiga, nadar yang mubah. Nadar yang keempat adalah nadar makruh. Nadar yang makruh. Misalnya dia bernadar akan mentalak istrinya. Ya. Maka dia sebaiknya membayar kafarah terhadap sumpahnya tersebut. Kemudian nadar yang kelima adalah nadar maksiat. Nadar maksiat. Dan ini akan diterangkan oleh Syaukani. Maksiat tidak boleh dilakukan. Tapi siapa yang bernadar dengan nadar maksiat, dia tetap membayar kafarah. Wajib membayar kafarah, dan ini akan dijelaskan. Ya. Dan nadar yang keenam adalah nadar dia melakukan kebaikan. Nadar tabarrur. Ya. Baik. Dan nadar jenis yang keenam ini baik, ini mungkin akan berlalu ya. Coba kita lihat pembahasannya. Baik, jadi ini 6 jenis nadar. Syaukani rahimahullah taala di sini menguraikan, innama yasihhu idza butughiya bihi wajh Allah. Nadar itu syah kalau dia mengharapkan dengannya wajah Allah. Fala budda yakuna qurbatan wala nadara fi ma'siyah. Maka harus nadar itu sebuah qurbah dan tidak boleh nadar di dalam maksiat. Tidak boleh nadar di dalam maksiat. Iya. Baik. Nadar itu sendiri dalam artian seorang bernadar, apakah dia hukumnya mubah atau dia adalah ibadah atau dia adalah hal yang diharamkan. Bentuk dari nadar, ada yang seorang bernadar bil muqabil. Dengan apa? Dengan adanya permintaan darinya. Misalnya kalau saya bisa haji, maka saya bernadar akan puasa apa? 1 bulan misalnya. Ini bil muqabil, dan nadar yang seperti ini makruh. Dan bagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu dianggap haram. Sebab hal yang seperti ini dia disebutkan dalam hadis itu innama yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya. Kemudian yang kedua ada nadar yang sifatnya qurbah semata. Sekedar apa? Dia menginginkan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri dengan beribadah kepada Allah. Dia bernadar ingin i'tikaf sehari, dia bernadar ingin puasa, tanpa dia meminta balasan, mensyaratkan balasan. Ya. Maka nadar yang seperti ini, kalau dia bernadar, ini oleh sejumlah para ulama dianggap sebagai nadar ibadah. Masuk di dalam firman Allah, yufuna bin nadri, mereka yang dipuji dalam hal tersebut. Ya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa man nadara fil ma'siyah ma fihi mukhalafatun fil ma'siyah ma fihi mukhalafatun litaswiyati bainal aulad aw mufadalatun bainal warasah. Ya. Nah, mukhalafatun lima syar'ahu Allah minhu an-nadaru 'ala al-qubur wa 'ala ma lam ya'dan bihi Allah. Kata beliau, siapa yang bernadar di dalam maksiat, ma fihi mukhalafah, apa yang padanya ada apa? Di dalamnya ada mukhalafah. Ada mukhalafah litaswiyah bainal aulad. Ini mulai diberi contoh ya. Apa yang ada di dalamnya mukhalafah, dia menyelisihi. Misalnya menyelisihi apa yang di dalamnya, misalnya dia menyelisihi ketentuan harusnya dia membagi rata antara anak-anak. Ya, misalnya dia bernadar, misalnya saya
atau hanya memberi si fulan tanah misalnya, yang lainnya tidak. Atau dia bernadar bahwa si fulan disebut anak laki-laki yang saya akan beri 2 kali lipat, ya, dari si fulan anak laki-lakinya yang lain. Ya, ini tidak diperbolehkan sebab ini maksiat. Karena kewajibannya adalah dia berbuat adil antara anak-anaknya. Atau mufadalah bainal warasah, dia lebih mengutamakan sebagian ahli waris. Ya, ahli waris ada bagian-bagiannya telah ditentukan. Sebagaimana yang akan datang nanti di pembahasannya, telah ditentukan kapan dia membuat mufadalah, maka ini adalah apa? Adalah keliru. Ini 2 contoh ya, taswiyah dan mufadalah bainal warasah. Mukhalafatan lima syara'ahu Allah. Ya. Jadi minan nadri fil ma'siyah ma fihi minan nadri fil ma'siyah, dikasih contoh ma fihi mukhalafah, itu contoh ya, wa mufadalah. Mukhalafatan lima syara'ahu Allah, diterangkan bagaimana bentuk maksiat itu, bahwa ukuran maksiat di dalamnya dia menyelisihi apa yang disyariatkan oleh apa? Oleh Allah. Ya, contoh lain wa minhu, dan diantaranya adalah an-nadaru alal kubur. Dia bernadar untuk apa? Untuk kubur. Nah, ini nadar maksiat. Nadar maksiat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang nadar maksiat ini dalam hadits Ibnu Abbas. Ya. Baik. Dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, dan datang juga dari beberapa jalan yang lain, dari sahabat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la nadra fi ma'siyatin. Tidak ada nadar di dalam apa? Di dalam maksiat. Wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Dan kafaranya adalah kafarah apa? Kafarah sumpah. Ya, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, man nadara ay yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taat. Dan siapa yang bernadar untuk dia bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Jelas ya? Jadi ketentuan nadar maksiat, apa saja yang dia nadarkan dan di dalamnya ada mukhalafah, ya, ada penyelisihan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah, maka dia adalah nadar apa? Nadar maksiat. Iya. Dan di sini beliau beri 3 contoh. Berbuat adil, kalau dia bernadar untuk tidak berbuat adil antara anak-anaknya, ini maksiat sebab berbuat adil di antara anak-anak dalam pemberian, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Demikian pula dia, contoh yang kedua, dia memberikan mufadalah antara ahli warisnya, saling melebihkan. Dan ini adalah maksiat sebab warisan itu telah ditentukan bagian-bagiannya di dalam syariat kita. Kemudian yang ketiga, nadar untuk kubur. Wa minhun nadaru alal kubur. Ya. Contoh yang lain bernadar untuk apa? Ya, kubur. Dia bernadar misalnya akan datang ke kuburan atau menyembelih ke kuburan atau yang semisal dengan itu. Kemudian yang keempat, wa ala ma lam ya'dan bihillah, dan dia bernadar untuk apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tidak diizinkan hal itu adalah perkara yang tidak disyariatkan, maka tidak boleh dia bernadar seperti itu. Karena itu dalam hadits Ibnu Abbas, ya, riwayat Al-Bukhari. Nah, tatkala Rasulullah SAW sedang berkhutbah, maka beliau didatangkan oleh seorang yang berdiri, seorang lelaki berdiri. Ya. Atau beliau melihat seorang lelaki berdiri.
Maka Nabi bertanya tentang dia, siapa itu yang berdiri terus di matahari? Maka orang-orang berkata, "Hada Abu Israil." Ini orang namanya siapa? Abu Israil. Nadara an yaquma fi syams wa la yaq'ud wa la yastadil wa la yatakallam wa ay yasum. Dia nadar untuk berdiri di matahari, tidak boleh duduk, tidak boleh berteduh, tidak boleh bicara, dan dia berpuasa. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Muruhu liyatakallam wal yastadil wal yaq'ud wal yutimma shaumahu." Perintah dia untuk bicara, perintah dia untuk berteduh, perintah dia untuk duduk, dan hendaknya dia sempurnakan puasanya. Sebab dari seluruh yang dia lakukan ini, yang ketaatan yang mana? Hanya puasa. Yang lainnya adalah hal yang tidak disyariatkan. Ya, karena itulah dari dalil ini diambil pendalilan bahwa apa yang tidak disyariatkan oleh Allah itu adalah bentuk maksiat kalau dilakukan, tidak boleh seorang melakukannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man awjaba ala nafsihi fi'lan lam yashra'hu Allah lam yajib alaihi. Wa kadzalika in kana mimma syara'ahu Allah wa huwa la yutiquh." Siapa yang mewajibkan atas dirinya sebuah perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka itu tidak wajib baginya. Ini kalau dia bernadar-nadar maksiat diwajibkan, maka tidak menjadi apa? Wajib baginya. Ya. Ini tentang masalah pelaksanaannya. Tapi kalau begitu dia tidak boleh mengerjakannya, tapi sepanjang dia sudah bernadar, maka ada kafarah apa? Kafarah sumpah yang akan kita terangkan. Ya, demikian pula kalau dia bernadar melakukan sesuatu yang disyariatkan. Ya. Dia bernadar melakukan apa? Sesuatu yang disyariatkan, tetapi dia tidak punya kemampuan. Ya, tidak punya kemampuan. Nah, maka yang seperti ini, ya, tidak disyariatkan dia melakukannya. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi melihat seorang atau orang tua yang dipapa antara dua anaknya. Maka Nabi bertanya, siapa ini? Kenapa dia dipapa oleh kedua anaknya? Maka mereka menjawab, nadar ayyam syia ila baitillah. Orang ini bernadar untuk berjalan ke Ka'bah. Ya. Jadi dia bernadar untuk apa? Berjalan. Orang berkendaraan, dia ingin berjalan dengan kakinya. Ini tidak mampu dia melakukannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha an ta'didi hadha li nafsihi la ghani." Sungguhnya Allah Maha cukup, tidak perlu ya, kepada perbuatan orang ini menyiksa dirinya sendiri. Jadi itu dianggap sebagai perbuatan apa? Yang menyiksa diri. Ya, perbuatan yang menyiksa diri. Dan ini tidak diperbolehkan. Sepanjang dia tidak mampu melakukannya, maka hal tersebut adalah hal yang tidak disyariatkan. Hal yang tidak disyariatkan. Kemudian beliau menerangkan di sini, ya, kalau misalnya hal tersebut dia tidak laksanakan, karena tidak disyariatkan berarti tidak dia apa? Tidak dilaksanakan. Orang yang bernadar maksiat dilaksanakan atau tidak? Tidak dilaksanakan. Ya. Tapi ada kewajiban di belakangnya. Syukani jelaskan. Wa man nadara nadaran lam yusammihi. Siapa yang bernadar dengan sebuah nadar dia tidak sebutkan. Ini nadar apa namanya ini? Nadar mutlak. Atau kana fi ma'siyah, atau dia di dalam melakukan sebuah maksiat, atau la yutiquhu, atau dia tidak mampu melakukannya, fa alaihi kaffaratu yamin. Maka dia hendaknya membayar apa? Kaffarah yamin. Ya. Karena kaffarah nadar itu sama dengan kaffarah apa? Sumpah. Dalam hadits Uqbah bin Amir riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaffaratul nadar kaffaratul yamin." Kaffarah sebuah nadar adalah kaffarah apa? Kaffarah sumpah. Jelas ya? Kemudian untuk maksiat telah berlalu tadi hadits, Nabi berkata, "La nadara fi ma'siyah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin." Tidak nadar dalam maksiat dan kaffaranya adalah kaffarah sumpah. Jelas? Baik. Kafarah sumpah kemarin apa?
memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu berpuasa 3 hari, apa? Harus berturut-turut. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, selesai ini sekira jelas. Kemudian kata beliau, "Wa man nadara bi qurbatin wa huwa musyrik, thumma aslama, lazimahu al-wafa." Siapa yang bernadar dan dia adalah seorang yang musyrik. Siapa yang bernadar dan dia adalah seorang yang apa? Seorang yang musyrik. Ya, jadi dulu dia di masa kesyirikan dia bernadar akan melakukan ketaatan. Tsumma aslama, kemudian dia masuk Islam. Maka lazimahul wafa, dia harus apa? Ya, memenuhi nadarnya. Ini berdasarkan hadits Umar Ibn Al-Khattab riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Umar radhiyallahu taala anhu dulu bernadar di masa jahiliyah. Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nadartu fil jahiliyah an a'takif lailatan fil Masjidil Haram." Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya bernadar di masa jahiliyah agar saya iktikaf 1 malam di Masjidil Haram." Maka Nabi berkata, "Aufi binadrika." Penuhilah apa? Penuhilah nadarmu. Ya. Jadi disebutkan penuhilah nadarmu. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wala yunfadu an-nadru illa min ats-tsuluts." Ya. Dan tidak dilaksanakan nadar itu kecuali 1/3. Ini bagi siapa yang bernadar dengan hartanya. Dia bernadar ingin bersedekah dengan hartanya, maka tidak boleh nadar itu laksana kecuali hanya dengan apa? 1/3 dari hartanya. Kalau dikatakan misalnya, saya bernadar untuk mensedekahkan seluruh hartaku, maka tidak syah kecuali apa? Kecuali 1/3-nya saja. Tapi pembatasan 1/3 di sini, ini apa? Adalah hal yang perlu dilihat, ya, riwayat-riwayat yang memperkecualikannya. Ya, perlu dilihat riwayat yang memperkecualikannya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di kisah Ka'ab bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi tidak mengukurnya dengan 1/3 dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, penyebutan 1/3 itu di luar apa? Di luar riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi disebutkan oleh Ka'ab bin Malik bahwa beliau berkata, setelah Rasulullah SAW mengumumkan tobat Allah Subhanahu wa taala untuk Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya, maka Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih." Ya, katanya Rasulullah, sungguhnya dari taubatku saya akan melepaskan hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Amsik alaika ba'da malik, fahuwa khairul laka." Kata beliau, peganglah untukmu sebagian dari hartamu, itu lebih baik bagimu. Hanya disebut sebagian di sini, tidak disebut apa? Hanya 1/3 saja yang dikeluarkan. Nah, memang ada riwayat Ka'ab berkata, ya, setelah disebutkan sedekah, maka Nabi berkata, tidak. Ya, maka Ka'ab berkata, bagaimana kalau setengahnya? Nabi berkata, tidak. Kemudian Ka'ab berkata, bagaimana kalau 1/3-nya? Maka Nabi berkata, iya. Tapi ini ada kelemahan di dalam sanadnya, dan tambahan ini di luar riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Dan telah disifatkan oleh sebagian para ulama bahwa ada nakara di dalam riwayat ini. Jelas ya? Maka kalau dia bernadar dengan seluruh hartanya, dia tidak keluarkan semuanya, tapi dia simpan sebagian darinya. Dia simpan sebagian darinya. Kalau dia keluarkan 1/3, karena dia melihat dari pembahasan di wasiat nanti bahwa wasiat tidak boleh dikeluarkan lebih daripada apa? Yang 1/3, maka itu tidak ada masalah kalau dia hanya keluarkan 1/3. Tapi siapa yang mengeluarkan lebih dari 1/3, insyaallah taala tidak mengapa. Tapi kalau dia ingin hati-hati keluar dari siram pendapat, dia mengambil mengeluarkan hanya 1/3 saja.
Kemudian kata beliau, wa idza mata an-nadir bi qurbatin fa fa'alaha anhu waladuh ajza'ahu dalika. Ya, andai kata orang yang bernadar melakukan ketaatan, dia meninggal, kemudian anaknya melakukan hal itu untuk ayahnya yang bernadar ini, untuk ayahnya yang sudah meninggal, nadarnya dilakukan oleh anaknya, maka kata Syukani ajza'ahu dalika. Hal itu adalah hal yang apa? Hal yang boleh. Nah, hal yang boleh. Ya. Dan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadits ya, tentang atau hadits Ibnu Abbas dan Sa'ad bin Ubadah yang bertanya bahwa inna ummi matat wa 'alaiha nadrun lam taqdihi. Sungguhnya ibuku meninggal dan dia punya nadar, dia belum tunaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, iqdihi anha. Ya, kamu bayarkanlah nadar itu untuknya. Nah, kamu bayarkan nadar itu untuknya. Dan telah berlalu bersama kita pembahasan di pembahasan puasa. Ya, tentang man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya tunggakan puasa, maka dipuasakan oleh siapa? Walinya. Dan ini di dalam sejumlah riwayat dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani bahwa yang dimaksud adalah nadar apa? Puasa apa? Puasa nadar. Ya, walaupun telah kita terangkan ya bahwa hadits konteksnya lebih umum. Baik. Selesai sudah apa yang berkaitan dengan pembahasan nadar. Kemudian kata Syukani rahimahullahu taala, Kitabul At'imah. Nah, al-at'imah jama' dari ta'am. Ta'am adalah makanan. Ya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama, hukum asal suatu makanan adalah halal. Syukani berkata, al-aslu fi kulli syai'in al-hil. Asal pada segala sesuatu adalah halal. Wala yahrumu illa ma harramahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun. Apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya maka itu dimaafkan. Ini hadits yang menyebutkan apa yang didiamkan itu dimaafkan ada kelemahan. Ya, dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah apakah ada martabat ketiga ya setelah halal dan haram. Jadi ada halal, ada haram. Apakah ada martabat yang disebut dengan martabat al-afu yang dimaafkan? Ya, jawabannya yang tahqiq dalam masalah ini tidak. Yang ada cuma halal atau apa? Haram. Ya. Dan apa yang antara keduanya atau didiamkan dia ya dilihat indikasi dan qarinanya ya, dan pastinya dia tidak lepas dari salah satu dari dua hal. Mungkin dia halal dan mungkin dia apa? Dia haram. Karena itu dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, sungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Antara keduanya perkara yang samar-samar. Ya, samar-samar itu bukan artinya dia perkara sendiri. Dan nampak dia haram atau apa? Dia halal. Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan, dia halal atau dia haram. Dan asal dalam segala sesuatu asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Ini adalah kaidah. Ya, dan ini ditunjukkan oleh sejumlah adillah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi halalan thayyiba. Ya, sebagai suatu halal yang baik. Jelas ya? Jadi asalnya segala sesuatu itu adalah halal, boleh untuk apa? Dimakan. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari at-tayyibat dan beramal salihlah kalian. Ya. Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi. Jadi ini asal bahwa seluruh yang
Diciptakan di muka bumi untuk siapa? Untuk kalian. Jelas ya? Dan banyak lagi nas-nas yang menunjukkan bahwa asal dalam makanan adalah apa? Adalah halal, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu adalah haram. Iya, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwa dia adalah haram. Nah, di antara ayat juga yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrirtum ilaih." Ya, ayat di surah Al-An'am. Dan telah dirinci untuk kalian apa yang diharamkan. Jadi, apa yang diharamkan itu telah dirinci pengharamannya. Artinya kalau tidak ada rincian pengharaman, berarti dia adalah apa? Dia adalah halal. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan. Setelah beliau menanamkan kaidah bahwa kaidahnya adalah apa? Ya, kaidahnya bahwa asal pada makanan itu adalah apa? Adalah halal. Sekarang beliau menjelaskan di sini tentang apa yang diharamkan. Kata beliau, "Fayahrumu ma fil kitabil aziz." Ya, diharamkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, disebutkan dalam Al-Quran ada sejumlah ayat ya yang menjelaskannya. Ya, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhillah li ghairillahi bih." Ya, telah diharamkan atas kalian al-maitah. Al-maitah adalah apa? Bangkai. Ya, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa ada daka syar'iyah, tanpa disembelih secara syariat. Iya. Tanpa ada penyembelihan secara apa? Secara syar'i. Itulah bangkai namanya. Diharamkan atas kalian bangkai. Waddam. Ad-damu apa? Darah. Ya. Ini juga diharamkan di masa dahulu. Ya. Orang-orang di masa jahiliyah, darah yang mengalir itu, yang muncrat dari hewan, mereka kumpulkan. Kemudian mereka bakar, lalu mereka makan darinya. Nah, dan ini adalah hal yang apa? Tidak diperbolehkan. Sebab darah hukumnya adalah haram. Dan ini subhanallah, ya, masih tetap dilakukan oleh orang-orang di hari ini. Ya. Jelas ya? Masih ada orang-orang yang makan darah, waliyadzubillah, dia keringkan kemudian dia goreng. Ya. Saya ingat sebuah kejadian di Yaman, ya, di kota Son'a, di Babul Yaman. Ada yang jual goreng-gorengan. Saya pikir itu hati. Ya. Sebab mirip hati. Ya. Ternyata darah. Subhanallah. Ya, demikian ya. Maka ini adalah hal yang diharamkan. Jelas? Adapun darah yang tersisa di tulang-tulang hewan, ya, kalau disembelih masih ada darah tersisa di situ, atau di sela dagingnya masih ada darah, maka itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkan yang seperti itu, sebab memang di dalam konteks ayat disebutkan audaman masfuhan, atau darah yang masfuh, yang mengalir. Jadi setelah disembelih yang mengalir darinya, itulah yang diharamkan. Adapun darah yang masih tersisa di daging dan di tulang, maka ini tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia makan dagingnya tidak begitu matang, masih kelihatan ada darahnya, itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang disebut berikutnya dalam ayat, waddamu walahmul khinzir. Ya, dan daging apa? Daging babi. Ini jelas haramnya. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini menunjukkan bahwa segala yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah apa? Dia adalah haram. Dia adalah haram. Dan ini akan datang di bab penyembelihan. Ya, tentang keharusan membaca basmalah. Ya, dan cara menghalalkan sembelihan itu. Jelas ya? Baik. Ya. Demikian pula di ayat yang lainnya. Jadi hurrimat alaikum ini ada di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Ada di surah Al-Baqarah. Ada pula di surah Al-Ma'idah.
Kemudian ada di surah An-Nahl. Ya. Dan kaidahnya di seluruh di Al-Quran, semuanya konteks ayatnya seperti itu. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bihinya semuanya di belakang. Pada konteks ayat yang seperti ini. Kecuali di satu surah. Ya. Bihinya dikedepankan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Di surah apa itu? Di surah Al-Baqarah. Baik. Dan ayat di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Ya, katakanlah, saya tidak menemukan apa yang diwahyukan kepadaku ada hal yang diharamkan atas orang yang memakannya, diharamkan baginya untuk memakannya. Nah, ini ayat juga dalil umum menunjukkan bahwa asalnya semua makanan itu asalnya adalah apa? Adalah halal. Sebab Allah mewahyukan, diperintah untuk berkata, saya tidak menemukan dari apa yang diwahyukan hal yang diharamkan bagi seorang yang makan untuk memakannya kecuali. Maka yang diperkecualikan inilah yang disebut apa? Haram. Jadi asalnya adalah apa? Adalah halal. Ya, kecuali apa? Maitah. Kecuali bangkai. Kemudian daman masfuhan, darah yang masfuh. Inilah yang memperjelas kata darah di ayat-ayat yang lain. Aw lahma khinzir, atau daging babi. Fa innahu rijis, kemudian disebutkan dia adalah najis. Ya. Jelas? Kemudian disebutkan yang keempat adalah apa yang disembelih untuk selain Allah. Nah, jelas sampai sini? Namun perlu saya berikan pemahaman terhadap ayat ini. Ya, ayat ini dipahami oleh sebagian orang ya bahwa ini ayat menunjukkan yang diharamkan itu cuma 4 ini saja. Selain dari 4 ini adalah halal, tidak diharamkan. Ya, jelas ya? Dan saya kira ya, kita kadang mendengar dan membaca ada orang yang memberi fatwa seperti itu. Ditanya apa hukum makan anjing? Jawabannya tidak ada masalah, halal. Ya. Kenapa? Ya, sebab di dalam Al-Quran tidak disebutkan dari apa yang diharamkan. Jadi tidak ada yang haram kecuali 4 saja, mereka katakan. Dan ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Sebab memang di dalam ayat hanya disebutkan apa? Disebut 4. Tetapi di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan di dalam sebagian ayat Al-Qur'an juga telah dirinci atau telah diterangkan hal-hal lain selain daripada apa? Selain daripada 4 ini. Ya, selain daripada 4 ini. Maka asalnya apa yang diterangkan tersebut itu diperkecualikan. Itu harus apa? Harus diperkecualikan. Jelas ya? Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan. Asalnya manusia itu tidak mendapatkan amalan kecuali apa? Apa yang dia upayakan, apa yang dia usahakan, dia kerjakan di dunia. Ya. Maka kalau ada yang berbuat kebaikan untuknya, amalannya sampai atau tidak? Tidak sampai, itu kan asal. Ya, tapi diperkecualikan di dalam hadits-hadits. Ada yang diperkecualikan. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh mendoakan untuknya, kemudian dia mewakafkan ya dalam bentuk rumah misalnya untuk orang-orang yang berlalu lalang lewat di situ, atau dia menanam sebuah pohon dan seterusnya. Ya, jelas ya? Maka perkecualian ini diterima. Diterima dalam apa? Dalam nas ayat. Nah, disinilah repotnya sebagian orang, dia masuk di dalam pembahasan dan tidak mengerti kaidah-kaidah. Ya, bingung di dalam membahasnya. Ya, mereka di dalam hal ini ya hanya membaca pendapat sebagian ulama. Oh, dia baca ini pendapat ulama Hanafiyah. Hanafiyah cuma 4 saja yang apa? Ya, cuma yang disebut dalam Al-Quran saja haram. Selainnya adalah apa? Adalah halal. Ya. Yang jumhurul ulama selain dari yang disebut dalam ayat ada juga apa? Ada juga yang diharamkan selain dari ayat. Itu jumhur ulama, kebanyakan ulama. Ya. Dan lucunya mereka bukan orang-orang Hanafiyah. Jelas ya, tetapi ambil pemahaman dari apa? Hanafiyah. Orang-orang Hanafiyah itu punya kaidah dalam hal ini. Ya, adanya tambahan terhadap nas ayat itu artinya memansuhkan ayat. Ya, itu artinya apa? Memansuhkan ayat. Dan ini kaidah mereka, kaidah keliru dari asalnya. Jelas ya? Nah, bercabanglah di belakangnya banyak hal sehingga orang-orang Hanafiyah
apa? Mereka berpendapat ya diantaranya seperti pendapat ini. Diantaranya seperti apa? Pendapat ini. Sebab mereka memandang adanya tambahan terhadap nas ayat itu adalah apa? Memansuhkannya. Itu adalah memansuhkan ayat tersebut. Jelas sampai sini? Baik. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Inilah saya sebutkan di sini akar-akar ya pemahaman yang keliru supaya dipahami. Karena itu tidak semua orang yang berdalilkan ya pas cara pendalilannya. Ya. Pas cara pendalilannya. Seperti orang yang tadi berkata halal makan anjing. Ya, dalilnya apa? Dia bawakan ayat Al-Quran. Masya Allah. Ya. Tidak ada yang diharamkan kecuali ini dalam nas ayat. Berarti selain daripada ini adalah apa? Adalah halal. Ia masuk akal ya bagi siapa? Orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya. Tapi kalau dia punya ilmu, maka dia tahu bahwa ini adalah pendalilan yang keliru. Pendalilan yang keliru. Sebab Nabi SAW memberikan perkecualian-perkecualian yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wa hurrimat alaikum al-khaba'ith. Dan diharamkan atas kalian apa? Al-khaba'ith. Al-khaba'ith ini kata lebih umum. Ya. Segala yang dianggap mustakhbath, dianggap jelek, dianggap menjijikkan, tidak layak, maka itu masuk di dalam hal yang apa? Hal yang diharamkan. Ya. 4 yang disebut di dalam ayat dan selainnya. Ya. Dan selainnya. Ini ayat Al-Quran juga. Kan begitu? Ini juga adalah apa? Ayat Al-Quran. Maka nampak dari sini kekeliruan orang yang membatasi apa yang diharamkan dari makanan hanya pada apa yang tertera di dalam ayat. Karena itu Asy-Syaukani di sini menyebutkan hal-hal yang lain. Beliau menyebutkan apa? Hal-hal yang lain. Kata beliau wa kullu dzinabin minas siba. Demikian pula yang diharamkan adalah setiap yang mempunyai nab. Ya, apa itu nab? Taring. Setiap yang mempunyai taring minas siba. Dari apa? Dari binatang buas. Jadi 2 sifatnya. Dia punya taring dan apa? Dia apa? Binatang buas. Ya, jadi kalau dia punya taring tapi bukan binatang buas, halal atau tidak? Hah? Dia adalah halal. Jelas ya? Nah, baik. Jelas ya? Dia adalah halal sepanjang tidak ada dalil lain yang apa? Yang menunjukkan dia haram. Ya. Dan dalil tentang hal ini adalah hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas siba wa kulli di mikhlabin minat tayr." Ya, inilah yang disebut oleh Syaukani setelahnya ya. Wa kullu di mikhlabin minat tayr. Setiap yang mempunyai apa? Mikhlab. Ya, yang mempunyai cakar dari at-tayr, dari apa? Dari burung. Ya, kalau burung itu punya mikhlab, dia punya cakar dan dia memansa dengannya, inilah yang dikatakan apa? Ya, burung yang mempunyai mikhlab. Jadi ini dilarang 2 dalam hadis. Nabi melarang dari kullu dinabi minas siba. Setiap yang mempunyai taring dari binatang buas, wa kulli di mikhlabin minat tayr. Dan dari setiap apa? Burung yang dia mansanya dengan apa? Memakai cakarnya. Nah, itu adalah hal yang diharamkan untuk dimakan. Ya. Jelas ya? Seperti burung elang misalnya. Ya. Dan semisal dengan itu dari yang memansah, siapa yang memansah? Ya, mansanya dengan apa? Dengan cakarnya. Baik. Ya. Jelas ya? Ya, sekarang hewan apa? Atau saya baca dulu ucapan Syaukani, nanti saya rinci setelahnya. Ada rincian lagi yang kita akan terangkan. Kita lengkapi dulu. Kata beliau rahimahullah, Syaukani wal humru al-insiyah. Ya. Demikian pula adalah keledai yang dipelihara. Nah, dan ini sudah berlalu bersama kita ya, dibahasakan dengan dalam hadis dengan al-humur apa? Al-ahliyah. Ya, al-humur al-ahliyah. Dan Syaukani di sini sebut sebuah riwayat dengan lafaz al-insiyah sebab memang keledai ini dikatakan dia ahliyah sebab dia dipelihara oleh manusia, bukan keledai apa? Keledai liar. Kalau keledai liar itu halal. Adapun yang dipelihara, peliharaan, maka ini adalah apa? Ini adalah haram. Pengharamannya disebutkan di dalam sejumlah nas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Bara' bin Azib dari Ibnu Umar
Ya, dan selainnya dari para sahabat yang menjelaskannya. Kemudian kata beliau wal jallalah qabla al istihalah. Demikian pula diharamkan al jallalah sebelum dia istihalah. Ya, jallalah itu adalah hewan yang kebanyakan makanannya dia konsumsi dari najis. Dia makan dari makanan apa? Dari makanan yang najis. Itu disebut jallala. Apa saja dari hewan. Apakah onta, kambing, ya, apa ikan, misalnya. Kalau dia kebanyakan makannya dari apa? Dari najis, maka itu disebut apa? Jallala. Jadi jallala ini dia tidak dihalalkan sebelum dia diistihala. Ya, bagaimana cara istihalanya? Ya. Jadi kalau dia sudah misalnya makan dari yang najis, maka misalnya onta, maka dia dikurung ya di sebuah tempat dan dia diberi makan dari yang halal saja selama beberapa hari. Ya, setelah dia makan dari makanan yang halal selama beberapa hari, barulah apa? Dia menjadi halal. Ya, demikian. Demikian pula ikan, kalau dia hidup misalnya di ikan tempat najis semuanya, ya seperti yang dimaklumi ya, kadang ya ada sebagian dari ikan seperti itu, seperti ikan apa? Ikan gabus. Hah? Ya, ikan lele. Ya, tidak semua lele ya. Nah, sebagian. Nah, jadi kalau lele itu sudah dipisah kemana? Dia dipisah ke kolam sendiri dengan air yang bening. Ya, selama berapa hari disimpan di situ, maka dia telah apa? Telah bersih kembali. Nah, ini yang dimaksud oleh Syaukani. Tapi pendalilannya telah syah sejumlah hadits yang menunjukkan bahwa diharamkan untuk makan dari jallalah. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an aklil jallalah wa albaniha. Nabi melarang dari makan jallalah dan meminum apa? Susunya. Jelas ya? Maka ini nampak bahwa hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan haramnya. Menunjukkan haramnya. Akan tetapi, ya, Syaukani berkata qabla al-istihala. Sebelum apa? Sebelum istihala. Jadi kalau dia sudah istihala, ya sudah apa namanya? Makanannya bersih lagi, ya, maka asalnya illah yang dia dilarang dengannya sudah apa? Sudah hilang. Ya, illahnya kenapa dilarang? Karena dia makan dari apa? Najis. Kebanyakan dari najis dia makan. Begitu dia tidak makan lagi dari najis, sudah makan dari yang halal selama beberapa hari, maka ini dia sudah sama dengan apa? Hewan yang lainnya. Karena itu dia sudah menjadi halal. Baik, itu sisi pendalilan Imam Syaukani rahimahullah. Kemudian kata beliau di antara hewan yang diharamkan adalah al-kilab. Adalah apa? Adalah anjing. Ya, dan anjing ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama yang dihitung pendapatnya menurut Asy-Syaukani. Yang dihitung apa? Pendapatnya tentang haramnya makan anjing ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlalu di pembahasan jual beli, Nabi melarang dari apa? Memakan harga anjing. Ya, jadi kalau dilarang memakan harga anjing, maka ini menunjukkan dia dilarang memakan apa? Memakan dagingnya. Dan anjing ini dari mustakhbath, hal yang dianggap apa? Khabith dan menjijikkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa hurrimat 'alaikum al-khaba'ith," dan diharamkan atas kalian al-khaba'ith. Iya, jelas? Kemudian berikutnya kata beliau wal hir. Al-hir adalah kucing, dilarang memakan kucing. Nah, telah berlalu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan memakan harga anjing dan harga apa? As-sinnaur, ya. Harga kucing, ya. Maka ini menunjukkan hal tersebut tidak boleh dimakan. Nah, memang ada hadis khusus yang langsung menjelaskan tidak boleh makan kucing dan memakan harganya, tapi ada kelemahan di dalam sanadnya. Maka apa yang telah lalu itu sudah cukup, ya. Apa yang telah lalu telah cukup di dalam hal ini. Baik. Dan tidak ada perbedaan di dalam hal ini dalam masalah haramnya memakan kucing antara kucing liar maupun kucing apa? Peliharaan. Baik. Menurut pendapat yang terkuat ya. Adapun orang-orang Syafi'i kadang mereka halalkan kalau kucing liar mereka apa? Halalkan. Ya, sebagian dari mereka. Sebagian dari orang-orang Syafi'i, tapi yang benarnya semua dari kucing itu haram untuk dimakan. Kemudian yang terakhir, ya, kata Asy-Syaukani beliau kasih kaidah umum, "Wa ma kana mustakhbathan
Dan apa yang dianggap khabith. Ya dianggap apa? Khabith. Khabith ini yang dianggap khabith itu adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan dan dianggap apa? Jelek oleh manusia. Itulah apa? Khabith. Ya, jelas ya? Apa saja dari yang khabith ini, maka itu adalah haram untuk dimakan. Haram untuk apa? Dimakan. Karena itu para ulama syaratkan bahwa istikdarnya menganggap khabithnya ini di kalangan orang yang mempunyai apa? Tabiat yang masih selamat atau yang masih di atas fitrahnya. Ya, jelas? Kalau dia punya kelahiran sendiri, maka ini lain lagi masalahnya. Ya. Ada orang menganggap, oh ini menjijikkan bagi saya. Makan cacing. Menjijikkan bagi saya. Itu kebanyakan orang menjijikkan. Dia sendiri bilang, oh kalau saya nggak ada masalah. Ya, saya mau goreng, saya mau masak, nggak ada masalah. Ya, jelas ya? Maka itu adalah orang yang apa? Ya, pembawaannya sendiri berbeda dengan kebanyakan manusia. Jelas ya? Karena itu kalau misalnya ada sebagian orang yang mengatakan, oh ini di penduduk ini, ya penduduk ini semuanya makan cacing misalnya. Ada cacing-cacing khusus mereka makan. Dan mereka anggap apa? Bagus. Dan ini ada ya pada ya sebagian tempat. Ya, setahu saya apa? Di mana itu, negara mana itu? Hah? Kenapa? Ada di Indonesia? Tidak ada kan? Di mana itu tempatnya? Oh begitu. Ya khair insyaallah. Ya. Andai kata ada, maka ini orang yang apa namanya? Sudah keluar dari fitrah kebanyakan manusia. Ya. Jelas ya? Kalau memang ada yang melakukan hal itu. Oh ini penduduk negeri ini kebiasaannya begitu. Sebab mereka terbiasa di atas hal yang apa? Salah, hal yang jelek, akhirnya terbiasa dengan hal itu. Ya, bukan dengan kebiasaan mereka yang sudah berubah dari kebanyakan manusia, itu merubah hukum menjadi apa? Menjadi halal. Tidak, asalnya cacing itu adalah apa? Mustahbath, tidak dimakan. Karena itu dia adalah hal yang apa? Hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Demikian pula sebagian orang yang kadang ada menjual apa namanya? Cacing yang sudah menjadi tepung, sudah menjadi obat ya untuk penyakit tipes atau yang semisal dengannya. Ya walaupun dia katakan ini mujarab, terbukti ya dan lain sebagainya, tetap hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Allah tidak menjadikan ada obat dari hal yang diharamkan, ya. Dan banyak kalau ingin berobat dari tipes banyak sekali obat, ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini penjelasan tentang hewan-hewan yang diharamkan. Apa yang mustahbas, maka dia adalah hal yang diharamkan. Karena itu para ulama dari apa yang dijelaskan itu, mereka melihat ya, ada sebab-sebab yang menyebabkan makanan itu diharamkan untuk dimakan. Ya, ada sebab-sebab. Yang pertama, kalau makanan tersebut memberikan bahaya yang bisa menjangkiti badan atau menjangkiti akal. Ya, misalnya dia makan hewan yang beracun. Ya, ini berbahaya atau tidak? Ya, berbahaya makan hewan yang beracun. Nah, atau dia makan makanan yang bisa menghilangkan akalnya. Ya, maka ini juga adalah hal yang dilarang. Ya. Jelas? Demikian pula ya makanan-makanan yang bisa apa? Memabukkannya. Maka ini juga dilarang. Ini diantara sebab pengharaman kalau dia memabukkan. Ya. Kemudian diantara sebab pengharaman karena dia najis. Karena dia adalah apa? Karena najis. Ya. Dan diantara sebab pengharaman karena dia dianggap sebagai hal yang kotor dan menjijikkan di kalangan apa? Orang yang punya tabiat yang masih selamat. Ya. Ini sebab yang keberapa? Sebab yang keempat. Kemudian sebab yang kelima dari sebab pengharaman, syariat tidak mengizinkan hal tersebut. Ya. Tidak mengizinkan hal tersebut. Ini 5 sebab secara umum. Ya, insyaallah taala makanan-makanan yang dilarang yang ada nasnya tentang diharamkannya ini tidak keluar dari 5 sebab yang kita sebutkan. Jelas ya? Baik. Kemudian para ulama merinci bahwa hewan yang dimakan itu ya atau yang dimakan, makanan yang dimakan yang dibolehkan itu terbagi 2. Ada hewan dan ada apa? Ada tumbuhan. Ada hewan dan ada apa?
tumbuhan. Tumbuhan itu ada biji-bijian dan ada buah-buahan. Jelas ya? Ketentuan umumnya pada seluruh hewan dan makanan ini itu tadi yang kita sebutkan, asalnya dia adalah apa? Halal. Kecuali kalau ada sebab-sebab pengharaman yang kita sebutkan tadi, maka dia menjadi apa? Menjadi haram. Jelas ya? Khusus untuk hewan itu terbagi dua. Ada hewan yang hidup di darat dan ada hewan yang hidup di mana? Hidup di laut. Iya. Ada hewan yang hidup di laut. Nah, hewan yang hidup di laut, ya. Hewan yang hidup di laut, ya, dan laut di sini masuk di dalamnya laut yang berair garam maupun berair tawar. Semuanya dihitung apa? Laut di dalam bahasa Arab. Sebab kata al-bahr itu adalah mustah apa yang sangat banyak sekali airnya. Itu disebut dengan kata apa? Al-bahr. Walaupun ya pengarahannya dari sisi urf yang dimaksudkan adalah apa? Adalah air yang asing itu. Ya, jelas ya? Tapi asalnya hewan yang hidup di air itu masuk dari kata al-bahr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-hillu maitatuhu, bangkainya adalah apa? Bangkainya adalah halal. Jadi kalau bangkainya saja halal, berarti dia adalah apa? Dia adalah halal kalau ditangkap. Ya, karena itulah para ulama menyebutkan bahwa seluruh hewan yang hidup di air, maka dia dihitung apa? Dihitung halal. Ya, karena itu terkait dengan anjing laut. Ya, apakah halal atau tidak? Jawabannya halal. Sebab ya, dia dikatakan anjing laut. Ya, itu kata anjingnya saja yang sama dengan anjing apa? Yang di darat. Tapi hakikatnya dia adalah hewan apa? Hewan laut. Jelas ya? Ya, dan ada hewan laut yang bertaring tentunya. Ya, ada atau tidak? Ya, ada yang bertaring dari hewan laut. Bersamaan dengan itu, ya, tidak ada dari para ulama yang memfatwakan dia apa? Dia adalah haram. Seperti ikan apa? Ikan hiu. Kalau buaya gimana hukumnya? Ya, buaya ini dua pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia masuk kemana? Ya, dan yang benarnya bahwa buaya ini karena dia terhitung sebagai hewan air, maka dia adalah apa? Dia adalah halal. Jelas ya? Ya, ini pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Walaupun ada di kalangan para ulama yang mengharamkannya. Ya, jelas ya? Kalau ada yang mau yang mau makan buaya, silahkan makan aja. Ya. Nah, ya. Di antara yang menghalalkan buaya ini dan mengatakannya sebagai hewan yang halal adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ada dari para ulama kita di masa ini juga memfatwakan bahwa dia masuk ke dalam hewan bertaring dan pemangsa, maka tidak boleh untuk apa? Untuk dimakan. Tapi yang benarnya dia karena masuk dalam hewan yang hidup di air, maka dia adalah apa? Dia adalah halal. Ya, jelas ya? Ini penjelasan bahwa ini makanan yang halal, ya. Ini makanan yang haram. Bukan artinya seorang itu harus memakannya kalau dia halal. Ya, jelas ya? Sebab selera orang bermacam-macam. Ya. Tadi dikatakan misalnya buaya itu halal. Bukan artinya saya mau makan buaya. Ya, jelas ya? Tapi ini penjelasan apa? Penjelasan hukum. Ya. Baik, dan mungkin saja orang dia punya kepribadiannya dia tidak makan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari beliau makan bab. Ya, dan bab ini adalah apa? Ya, adalah hal yang dihalalkan, bukan biawak ya biawak yang antum kenal di bahasa Indonesia itu tidak ada yang halal bukan bab itu yang dimaksud. Bukan bab itu yang dimaksud. Jadi biawak itu adalah hewan yang hidup di padang pasir. Dia punya lubang di situ bersembunyi. Itu namanya apa? Biawak. Yang disebut dengan bab. Ya. Kalau biawak yang antum biasa lihat naik ke rumah atau ini yang orang Makassar bilang padalle, ya, atau yang semisal dengan itu adalah bukan masuk di dalam kategori biawak. Sisa dilihat dia arahnya kemana. Apakah dia biawak yang hidupnya di pohon, hidupnya di darat kebanyakannya, atau dia kebanyakannya di mana? Di air. Ya, jelas ya? Kebanyakannya di air. Kemudian istilah hewan yang hidup dia di dua alam. Ya, hewan yang hidup di apa? Di dua alam. Ini ya hanya istilah. Dilihat di mana dia kebanyakan hidupnya. Kalau dia adalah hidupnya di mana?
kebanyakannya di darat, maka dia adalah hewan apa? Darat. Kalau dia kebanyakannya hidupnya di air, maka hidupnya apa? Ya, di air. Dan buaya itu asalnya dia adalah hewan apa? Hewan air dia. Ya, kalaupun dia naik ke darat itu cuma jemur-jemur aja, ya, atau istirahat saja. Ya, tapi asalnya dia hidup di mana? Di air. Baik. Selesai ya? Ya, jadi hewan darat asalnya semuanya boleh kecuali apa yang diharamkan. Dan telah kita sebutkan hal yang diharamkan dari hewan darat, ya, seperti keledai liar, setiap yang mempunyai taring, pemangsa bertaring, kemudian burung yang memangsa dengan cakarnya. Nah, memangsa dengan cakarnya. Baik. Jadi kalau diglobalkan semua, ya, semua yang disebut oleh para ulama dari hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, ya, ada hewan yang tidak bisa dimakan, yaitu seperti nas memang menunjukkan secara nas tegas, menunjukkan dia apa? Dia haram untuk dimakan. Seperti keledai apa? Keledai peliharaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang dijelaskan oleh syariat, ketentuan dan ukuran dia tidak boleh dimakan. Seperti kalau dia punya taring dari hewan buas, atau dia punya cakar dari apa? Burung. Ya. Jadi ini tidak disebut apa nama burungnya, apa nama hewan buasnya, tapi itu ukurannya. Dia punya taring dan apa? Memansa. Ya. Kemudian dia memansa dengan apa? Burung yang memansa dengan cakarnya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang memakan apa? Bangkai. Hewan-hewan yang memakan apa? Bangkai. Ya, seperti apa? Burung gagak, ya. Dan seperti apa? Apa selain burung gagak yang makan bangkai? Hah? Burung bangkai juga namanya. Ya. Nah, kalau bahasa Arabnya rukham, disebut rukham bahasa Arabnya. Ya, dan ini burung yang paling jelek sudah. Ar-rukham itu. Ya, sebab dia yang paling jelek makanannya. Ya, itu yang disebutkan oleh Syabi, katanya, ya, orang-orang Syiah itu kalau dia dari burung, maka dia adalah rukhama, ya, dari jenis rukham yang paling jelek dari burung. Ya. Kalau dia dari hewan, maka dia adalah himar. Ya. Nah, tidak bisa paham. Demikian. Kemudian yang keempat dari ukuran hewan darat yang tidak diperbolehkan adalah apa yang dianggap apa? Apa yang dianggap khabith, ya. Apa yang dianggap menjijikkan untuk dimakan. Dan ini seperti apa? Sudah berlalu, ya. Seperti tikus misalnya, ya. Ular, ya. Dan yang semisal dengannya. Jelas ya? Kemudian, ya, berikutnya dari apa yang dikatakan diharamkan, nah, adalah apa yang lahir dari hewan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Contohnya apa? Apa contohnya? Ya, contohnya bigal. Ya. Bigal ini perkawinan antara apa? Keledai dan kuda. Ya, jadi dia setengah kuda, setengah apa? Setengah keledai. Ya, ini juga ikut diharamkan karena dia lahir antara yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Kemudian yang Yang keenam adalah hewan yang diperintah oleh syariat untuk dibunuh atau hewan yang dilarang untuk dibunuh. Maka ini semuanya tidak boleh apa? Tidak boleh dimakan. Ya, jadi kalau misalnya diperintah oleh syariat kemarin membunuh apa? Ya, di pembahasan haji membunuh apa? Membunuh al-fawasiq. 5 al-fawasiq. Maka seluruh dari al-fawasiq ini tidak boleh tidak boleh dimakan. Ya, demikian pula Syah dalam sebuah riwayat hudhud, membunuh hudhud itu tidak diperbolehkan. Nah, tidak ada hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka itu juga tidak boleh untuk dimakan. Seperti, ya, dilihat ya sebagian ada hadits yang menjelaskan tentang larangan membunuh apa? Membunuh kodok. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa dia haram untuk dimakan. Nah, tapi saya tidak menghadirkan sekalian derajat dari hadits tentang membunuh kodok ini. Seingat saya kemarin ada Syah riwayatnya. Ya. Cuman perlu dimurojaah kembali ya, dilihat kembali. Baik. Kemudian jadi nampak dari sini bahwa itu adalah kaidah-kaidah dalam menentukan yang mana hewan-hewan darat yang tidak boleh dimakan. Ya, sampai sini saya kira selesai ya.
Apa yang dianggap halal ya di dalam masalah makanan boleh dimakan, dan apa yang dianggap haram. Jadi setelah menguraikan apa yang diharamkan, Imam Syaukani kembali kepada kaidah asal. Kata beliau, wa ma ada dzalika fa huwa halal. Selain daripada itu dianggap sebagai apa? Hal yang halal. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, babus sayd, bab tentang hewan buruan. Nah, ya as-sayd itu masdar dari kata fada yasidu faidan. Ya, dan sayd itu artinya dia memburu hewan. Ya, memburu hewan. Nah, menjebaknya secara tiba-tiba. Ya. Jelas? Ya, ini yang dimaksud dengan as-sayd. Nah. Dan as-sayd itu kaitannya dengan hewan yang halal. Tapi dia agak liar. Secara tabiatnya liar hewan tersebut. Ya. Maka itu yang dikatakan kalau dia diburu dikatakan apa? Sebagai sayd. Dianggap sebagai sayd. Nah, dan sayd ini adalah hal yang diperbolehkan. Adalah hal yang diperbolehkan dalam Al-Quran. Wa idha halaltum fastadu. Apabila kalian telah halal, silahkan kalian apa? Berburu. Berburu adalah boleh. Dia diharamkan di masa apa? Di masa ihram, di masa haji. Begitu selesai haji, maka diperintah untuk berburu. Fastadu. Maka perintah ini menunjukkan apa? Menunjukkan mana apa? Wajib atau? Hah? Kenapa boleh? Perintah. Asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Tapi di sini perintahnya setelah apa? Setelah dia dibolehkan, kemudian dilarang, kemudian dibolehkan. Bolehnya dengan perintah. Maka perintah kalau dia sebelumnya dibolehkan, maka dia kembali kepada asal sebelum dilarangnya. Jadi asal sebelum dilarangnya, perintah ini adalah apa? Dia adalah boleh. Maka asalnya dia adalah boleh. Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi." Ya. Dan di antara yang dihalalkan untuk kalian adalah apa yang kalian ajari. Ya, minal jawarih. Apa dari apa? Al-jawarih, hewan-hewan yang bisa memburu dengan melukai. Ya, melukai hewan buruannya. Mukallabina. Ya, tu'allimunahunna, yang kalian ajari mereka mimma 'allamakumullah. Dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Ya. Jadi hewan yang seperti ini kita dikatakan fakulu mimma amsakna 'alaikum. Makanlah apa yang ditangkap oleh mereka. Wadhkuru ismallahi 'alaihi. Dan sebutlah nama Allah terhadapnya. Jelas ya? Sebutlah nama Allah terhadapnya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbakal mu'allam wa dzakarta ismallahi 'alaihi faqul." Kalau kamu sudah mengirim anjing yang terlatihmu dan kamu sudah sebut nama Allah terhadapnya, maka apa? Makanlah hasil buruannya. Maka makanlah hasil buruannya. Baik. Jelas ya? Maka ini diantara dalil yang menunjukkan disyariatkannya memburu, ya, dan apa namanya dia diantara cara yang halal untuk mendapatkan apa? Mendapatkan makanan. Ya, baik disebutkan di sini oleh Syaukani rahimahullah. Ya, dan kita catat di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ketentuan hewan buruan yang halal. Kata beliau wa ma'sida bisilahil jarih wal jawarih kana halalan idza dzukira ismullahi alaihi. Wa maqsida bighairi dalika fala budda min at-tazkiyah. Fala budda min apa? Min at-tazkiyah. Ya. Sini kata beliau maqsida bisilah. Apa yang disida, apa yang diburu ya dengan silah, dengan apa? Hah? Dengan senjata. Ya. Apakah dengan panah atau dengan tombak? Ya. Jelas ya? Wal jawarih, dan hewan-hewan yang memburu, yang bisa melukai. Ini seperti apa? Seperti anjing misalnya, atau seperti elang misalnya. Kalau dia didik elang itu, ya jelas ya. Kalau dia didik elang, atau hewan apa saja, ya. Kalau dia punya singa misalnya, singanya dia latih, ya terlatih, dia buru sesuai dia kehendaknya, dia ajari bagaimana ininya. Ya cara memburunya, maka tidak ada masalah. Yang penting apa?
Dia adalah hewan yang apa? Hewan yang terlatih. Hewan yang terlatih. Jelas ya? Karena halalan. Dia adalah apa? Dia adalah halal. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Idza dzukira ismallahi. Ya, idza dzukira alaihi ismun. Di sini ya. Apabila disebut atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza dzukira alaihi ismullah. Apabila disebut nama Allah di atasnya. Ada yang jatuh kelihatannya di cetakan kita ini. Idza dzukira alaihi apa? Ya, harus ada ismullah di situ ya, ada tambahan Allahnya. Seingat saya ada tambahan memang di manuskrip. Ya, baik. Di sebagian cetakan idza dzukira ismullahi alaihi, begitu sebagian cetakan. Tapi kalau di manuskrip alaihi yang dikedepankan. Baik, apabila disebut nama Allah. Jadi demikian caranya. Apa yang halal kalau dia diburu dengan apa? Menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan senjata yang bisa melukai atau dia menggunakan apa? Hewan buruan. Jelas ya? Jadi misalnya dia memanah seekor burung, dia membaca bismillah, maka itu adalah apa? Itu adalah halal. Tapi ingat, bisilah al-jari. Ya. Dia adalah senjata yang apa? Bisa melukai. Kalau tidak melukai maka apa? Itu tidak dianggap syah. Karena itu Nabi melarang dari al-qadhaf. Ya. Apa Nabi melarang dari al-hadaf? Ya, afwannya, Nabi melarang dari al-hadaf dalam hadis Abdullah bin Mughaffal riwayat Bukhari dan Muslim. Hadaf itu apa namanya? Dihantam pakai lemparan atau dia pakai ketapel saja. Ya. Ini dilarang menggunakannya. Sebab dia tidak membunuh ya, hewan tersebut dan tidak apa? Tidak pula melukainya. Jelas? Tidak melukainya. Sama dengan musuh juga, pakai hadaf juga enggak ini. Sebab dia tidak membahayakan musuh dan tidak juga apa? Melukainya. Maka dilarang dari al-hadaf. Jelas ya? Maka dia pakai silah al-jarih. Ya, dan di bahasa ini ada perkembangan dia pakai apa namanya, misalnya senapan burung. Ya, maka ini tentunya lebih dari apa? Hah? Lebih daripada itu. Ya, lebih daripada di dalam melukainya. Maka ini sama. Dia juga boleh untuk dipakai. Dia halal kalau menggunakan itu. Demikian pula al-jawarih. Jadi hewan yang terlatih. Idza dzukira ismullahi, apabila disebut nama Allah. Idza dzukira alaihi ismullah. Disebut nama Allah. Kemudian kata beliau, wa mafsida bi ghairi dzalika. Dan apa yang diburu dengan selain daripada itu, apa yang diburu selain daripada itu, maka ya wajib untuk apa? Untuk ditazkiyah. Tazkiyah itu adalah sebuah penamaan di mana seorang hamba ketika ada hewan buruan atau ada hewan darat, ya, hewan darat yang disembelih itu, yang ditazkiyah itu cuma apa? Hewan darat saja. Adapun hewan laut tidak ada apa? Tidak disembelih. Ya, jadi kalau ada yang tangkap ikan hiu misalnya, tidak usah disembelih dulu ikan hiunya. Ya, langsung saja dia makan, tidak apa-apa. Jelas ya? Jadi tazkiyah itu adalah penyembelihan, dan penyembelihan itu adalah sebuah penamaan ya, yang mengibaratkan perbuatan yang dengannya lah hewan tersebut bisa halal untuk dimakan. Bisa halal untuk apa? Dimakan. Maka ini babnya datang di bab berikutnya, bab tentang penyembelihan. Ya, di situ diterangkan. Karena itu berurut ya, makanan, kemudian apa? Ya, buruan, kemudian apa? Penyembelihan. Sebab ini semuanya terkait pembahasannya. Ya, baik. Jadi selain daripada itu harus ditazkiyah. Jadi kalau misalnya dia tembak burungnya, ya burungnya jatuh masih apa? Menggelepar, ya masih goyang, ya. Maka mungkin masih jalan sana sini, linung, ya, jelas. Maka hewan seperti ini kalau dia masih dapat, tidak halal hewan ini sebelum dia apa? Dia sembelih. Sebab dia masih dapati dalam keadaan apa? Keadaan hidup. Ya, kecuali kalau dia dapati dalam keadaan sudah mati, maka apa? Hewan buruannya yang dia buru dengan mengucapkan nama Allah atau dia lepaskan senjatanya dengan mengucapkan nama Allah, itu sudah menghalalkannya. Kalau dia ketemukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia mati. Ya, jelas sampai sini? Baik. Maka di sini di dalam memburu itu, ya setelah hewannya tertimpa oleh buruan, maka dia tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, hewan tersebut diketemukan dalam keadaan masih hidup. Dalam keadaan apa? Masih hidup. Maka yang seperti ini wajib untuk apa? Wajib untuk disembelih dengan cara yang syar'i. Yang akan kita terangkan nanti. Kemudian yang kedua, dia diketemukan dalam keadaan sudah apa? Sudah mati. Dalam keadaan sudah mati. Ya.
Atau dia diketemukan dalam keadaan sudah apa? Ya. Ya, sudah sakaratul maut, masih hidup tapi sudah hampir mati. Maka ini dalam kondisi yang seperti ini tentunya ya tidak ada masalah kalau memang dia sudah hampir mati. Sebab disembelih pun dia sudah apa? Sudah mati. Jelas ya? Tapi kalau dia masih hidup, semampu mungkin bisa disembelih. Ya, baik. Jadi kalau dia didapati dalam keadaan dia sudah mati, maka hewan yang seperti ini itu halal apabila terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, orang yang memburunya adalah orang yang dihitung min ahli dzakah, dari orang yang boleh untuk menyembelih. Akan datang nanti di bab penyembelihan siapa yang boleh menyembelih. Yang boleh menyembelih itu, ya, tidak apa-apa kita terangkan di sini ya. Yang boleh menyembelih itu adalah orang yang akil. Yang pertamanya dia apa? Akil. Balik, dia akil. Kemudian dia adalah seorang muslim atau apa? Kitabiyah. Dia seorang muslim atau apa? Kitabiyah. Dia seorang muslim atau penganut agama Yahudi atau apa? Nasrani. Jelas ya? Sebab dari keyakinan Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh menyembelih kecuali dengan menyebut apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, jelas? Itu dari keyakinan mereka. Tapi kalau misalnya diketahui bahwa si Yahudi menyembelih tidak menyebut nama Allah, ya bagaimana? Halal atau tidak? Tidak, sama aja seorang muslim dia menyembelih, dia tahu muslim ini menyembelih pakai apa? Nama berhala misalnya, halal atau tidak? Ya tidak. Jelas ya? Baik. Tapi kalau tidak diketahui asalnya, ya sembelihan dari seorang muslim, Yahudi dan Nasrani asalnya apa? Asalnya boleh sepanjang mereka semuanya menyembelih di atas apa? Tentuan dari agamanya. Jelas ya? Ini ketentuan umum di dalam pembahasan ini. Ya. Maka disinilah dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah daging yang apa namanya? Ya, diekspor dari luar, ya datang dari luar. Ya, apakah dihalalkan atau tidak? Ya, maka dilihat cara penyembelihannya. Kalau mereka sembelih dengan cara ahlul kitab, maka itu adalah apa? Halal. Tapi kalau dia sembelih dengan cara yang seperti, ya kadang kita dengarkan disembelih dengan cara disetrum atau langsung hancur kepalanya semua, ya. Maka ini adalah cara yang apa? Cara yang tidak dihalalkan. Ya, jelas sampai sini? Maka ini dibedakan. Jadi disyaratkan orang yang menyembelih dia akil dan seorang muslim. Seorang muslim. Tidak disyaratkan di sini al-buluk. Dia harus balik sebab anak kecil kadang juga pandai apa? Pandai menyembelih. Dan tidak disyaratkan dia harus laki-laki. Sebab perempuan juga kalau menyembelih syah sembelihannya. Jelasnya ini juga keyakinan sebagian masyarakat bahwa perempuan apa? Tidak boleh menyembelih. Ya, tidak ada dalil yang melarang. Ya, boleh saja perempuan yang ingin menyembelih silakan. Ya, yang penting dia ikuti ketentuannya membaca apa? Membaca basmalah. Kemudian berikutnya syarat yang kedua, hewan itu menjadi halal kalau dia menggunakan alat di dalam memburunya. Ya, dan alat ini ya dua macam. Yang pertama adalah alat yang dibahasakan di sini oleh Syaukani bisilah al-jarih, dengan apa namanya? Senjata yang melukai. Senjata tajam. Senjata apa? Tajam. Sebab di dalam penyembelihan itu disyaratkan penyembelihan itu dia menggunakan senjata tajam yang bisa mengalirkan apa? Mengalirkan darah. Dan akan kita terangkan nanti ya bagaimana ketentuannya apa saja yang dipotong ketika disembelih. Ya. Tapi di senjata ini tidak boleh dia menggunakan apa? Menggunakan gigi dan tidak boleh dia menggunakan kuku. Ya, jelas? Sebab ini dua hal yang dilarang ya di dalam menyembelih. Dua hal yang dilarang di dalam apa? Di dalam menyembelih. Ya, baik. Tidak ada hadits yang melarang tentang hal tersebut. Ya, menggunakan dua hal ini. Nah, selain daripada itu dia menggunakan pisau misalnya, dia menggunakan panah misalnya, atau dia menggunakan apa namanya peluru misalnya, kalau dia menggunakan senjata, maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, kemudian kalau dia memburu tidak menggunakan ya senjata yang melukai, maka ini tidak halal untuk dimakan. Ya, seperti misalnya dia buru pakai tongkat. Ya, jelas ya, hewannya dari jauh dia lempar pakai tongkat. Ya, kena kepalanya langsung mati. Ya, maka ini halal atau tidak? Hah? Dia baca bismillah melemparnya. Ya, maka ini tidak halal sebab dia tidak apa? Tidak melukai. Ya, jadi syaratkan dia adalah benda tajam. Harus benda apa? Benda tajam. Ya, demikian pula kalau misalnya dia jaring. Ya, hewannya dikasih perangkat di jaring, ya, kena jaring dia. Ya, pas kena jaring di atas, naik jaringnya ke atas, tidak kuat jarinya, jatuh hewannya, mati.
Ya. Halal atau tidak? Jawabannya ini tidak halal. Sebab dia tidak apa? Tidak melukai. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, syarat yang keberapa? Berikutnya yang kedua ya, menggunakan alat. Alat itu dua macam. Kadang dengan benda tajam dan kadang dengan apa? Hewan pemburu yang sudah terlatih. Ya, hewan pemburu ini dia bisa melukai. Karena itu dikatakan al-jawarih. Sebab dia apa? Bisa melukai. Ya, apakah anjing? Ya, atau apa? Burung, ya, atau yang semisalnya yang bisa dipakai untuk apa? Untuk memburu. Nah, maka apa yang dilatih darinya ini diperbolehkan. Sebab disebutkan dalam Al-Quran, wa ma'allamtum minal jawarih. Apa yang kalian latih dari al-jawarih. Jadi disebutkan dilatih. Ya, dan dilatih ini ya diberikan etika. Ya, bagaimana ya diberikan, diajar anjing ini bagaimana dia memburu, ketika dilepaskan bagaimana dia menangkapnya, ya jelas ya. Maka ini semuanya adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Dan tentang masalah melepaskan anjing ini dan bagaimana ketentuannya nanti akan ada pembahasan dari Imam Asy-Syaukani. Baik, kemudian syarat yang ketiga ya, dia memasang alat tersebut atau mengirim alat itu. Ya, apakah dia melempar pakai tombak atau dia kirim buruannya, itu dia kirim dengan memaksudkan untuk apa? Mendapatkan buruan. Dia maksudkan. Sebab dalam hadis dikatakan idza arsalta kalbakal muallam. Kalau kamu mengirim apa? Anjing terlatihmu, bukan anjingnya lepas sendiri. Ya, tapi apa? Dia kirim harus ada maksud. Ya, dari apa? Orang yang mengirimnya. Wa dzakarta ismallahi alaihi faqul, dan kau sebut nama Allah di atasnya tidak apa-apa. Jelas ya? Baik. Maka nampak dari sini bahwa itu harus ada maksud. Harus ada apa? Harus ada maksud. Misalnya ada orang yang pegang pisau. Ya. Nah, jelas ya? Dia tidak ada maksud. Tiba-tiba pisaunya jatuh, kena hewan buruannya, langsung mati. Ya, hewan buruan ini tersembelih mati. Ya, kira-kira di sini halal atau tidak? Jawabannya tidak. Sebab dia tidak apa? Tidak memaksudkan. Ya, tidak memaksudkan. Demikian pula kalau dia kirim, ya, hewan buruannya misalnya, andai kata dia lepas sendiri, ya, lepas sendiri hewannya, maka ini tidak halal. Kalau dia lepas sendiri, ya, atau hewannya misalnya duduk, ya, ya, kemudian pemiliknya sedang istirahat, tiba-tiba dia cari di mana hewan saya, di mana anjing saya, ya, hilang. Yang dalam kemudian anjingnya datang membawa apa? Ya, buruan. Ini halal dimakan? Jawabannya tidak, sebab kemungkinan ya, si anjing ini dia memburu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Ya, jelas ya? Karena itu tidak boleh untuk dimakan. Ya, karena dan dia disyaratkan maksud. Ya, itulah sebabnya dia dikatakan muallim, sebab dia terlatih. Ya. Kapan dia diperintah, dia langsung menangkap. Walaupun dia lapar, dia tidak akan makan. Apa? Buruannya tersebut. Kalau memang apa? Dia adalah terlatih. Misalnya jauh sekali dia buru, sudah jauh. Kembali dia pulang, sudah lapar. Tetap aja dia bawa hewan buruan itu. Dia tidak makan. Ini kalau terlatih. Beda kalau dia memburu diri untuk dirinya sendiri. Ya, tiba-tiba dia hilang. Nah, ini artinya dia pergi cari makanan sendiri. Jelas ya? Baik, maka disyaratkan dia dimaksudkan. Andai kata misalnya ada orang yang menembak burung, ya, ya, burungnya banyak di situ, tapi ada yang dia keker satu. Ya, ya, begitu dia tembak, ya, bukannya satu itu yang kena, tapi ada 5 burung yang lain yang kena. Ya, kira-kira bagaimana memakannya? Burung yang lain ini? Hah? Boleh atau tidak? Ya, jawabannya ini boleh. Ya, sebab ya memang ya dia sudah memaksudkan apa? Ya, memburu. Ya, maka apapun yang dia kena tidak ada masalah, insyaallah taala. Kemudian disyaratkan syarat yang keempat, ya, dia harus membaca tasmiyah. Membaca apa? Membaca bismillah. Membaca bismillah di dalam memburunya. Jadi ini 4 syarat. Kalau diketemukan hewan buruan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia sudah mati atau sudah hampir mati, maka disyaratkan padanya berapa syarat untuk menjadi halal? Disyaratkan padanya 4 syarat sehingga dia bisa menjadi halal. Syarat yang pertama tadi apa? Orang yang memburunya adalah orang yang syah sembelihannya. Kemudian syarat yang kedua, ada alat buruan, yaitu apakah dengan besi tajam atau dengan apa? Hewan buruan. Kemudian syarat yang ketiga, ada maksud. Ya, ada maksud. Kemudian syarat yang keempat, ya, membaca basmalah ketika apa? Melepaskannya. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala,
Kata beliau, wa idza syaraka al-kalb al-mu'allama kalbun akhar lam yahilla sayduhu. Lam yahilla sayduhuma. Apabila misalnya ada anjing yang terlatih, ya, dia diikuti atau bersamaan dengannya ada anjing yang lain, maka apa yang ditangkap oleh keduanya itu tidak halal untuk apa? Tidak halal untuk dimakan. Apa yang ditangkap oleh keduanya itu tidak halal untuk dimakan. Nah, sebab datang di dalam hadits riwayat dalam hadits Adi radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, dalam hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qatalna ma lam yashrakha kalbun laysa ma'aha." Ya, disebutkan apabila dia membunuh sepanjang tidak ada anjing lain yang bukan bersamanya. Ya, kalau ada anjing lain di situ bersamanya, dia memburu bersama-sama, maka ini tidak dihalalkan. Jelas ya? Tidak dihalalkan. Tapi kalau misalnya berlomba banyak anjing memburu, ya, kemudian dia dilihat hanya dia yang kena menangkap hewan itu dan hanya dia sendiri yang memburunya, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia lepas ada anjing lain misalnya, ya, ini tidak diketahui yang mana yang membunuhnya. Apakah si anjing terlatih ini atau anjing yang tidak terlatih? Ya, baik. Kemudian kata beliau, wa idza akala al-kalbul mu'allam wa nahwuhu min as-sayd lam yahilla fa inna ma amsaka ala nafsihi. Kalau anjing terlatih ini atau yang semisalnya dia makan dari sayd itu, dia makan dari buruan itu, maka tidak halal. Ya, misalnya si anjing terlatih dia memburu, dilepas oleh tuannya memburu. Ternyata kembali, ya, buruannya sisa sepotong, ya misalnya, maka ini tidak halal karena dia memburu hanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Dan ini mungkin saja ya, anjing walaupun terlatih bagaimana dia ikut tuannya, tapi kalau tuannya dia sudah memburu 5 kali tapi dia belum diberi makan, ya mungkin saja anjingnya bisa apa? Bisa makan sendiri, kan begitu? Iya, baik. Kemudian kata beliau, wa idza wujida as-saydu ba'da wuqu'ir ramiyya fihi maitan atau mayyitan walau ba'da ayyam fi ghairi ma'in kana halalan ma lam yuntin aw yu'lam anna alladhi qatalahu ghairu sahmihi. Ya, apabila diketemukan ada seekor sayd buruan, ya, setelah dilemparnya dia diketemukan mati setelah beberapa hari. Walaupun setelah beberapa hari. Dan matinya bukan di air. Maka hewan yang seperti ini adalah halal. Ya, sepanjang dia belum membusuk. Dan sepanjang tidak diketahui bahwa yang membunuhnya adalah selain dari panahnya. Ya, jadi misalnya dia bidik. Ada rusa dia bidik misalnya dengan panah. Ya, jelas ya? Kena rusanya. Lari rusa ini. Ya, lari. Cari-cari enggak ketemu. Cari-cari enggak ketemu. Jelas ya? Maka setelah itu, ya, selang beberapa hari ketemu rusanya, sudah mati. Ya. Rusa ini matinya di darat, bukan di air. Dan diketemukan di situ anak panahnya, dia tahu itu milik dia. Jelas ya? Maka ini hukumnya apa? Hukumnya halal, boleh dimakan. Tapi kalau dia jatuh di air, boleh dimakan atau tidak? Ya, tidak boleh. Sebab mungkin yang membunuhnya anak panah dan mungkin yang membunuhnya adalah apa? Karena dia mati di air. Jelas ya? Ya, baik. Dan kalau misalnya diketemukan rusanya dalam keadaan mati di darat, ternyata ada 2 anak panah di situ. Ya, satu anak panah yang lainnya tidak dikenal milik siapa, maka dia tidak boleh apa? Tidak boleh ya mengambilnya. Jelas ya? Demikian pula misalnya kalau dia ketemukan, ya ternyata hewannya sudah apa? Sudah busuk. Ya, maka ini lain lagi. Ya, pembahasannya. Sebab tidak diperbolehkan seorang memakan sesuatu yang apa? Ya, mustahbah. Sesuatu yang mustahbah. Nah, tentang masalah ini ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Bahwa dia harus, ya, dia pastikan anak panahnya yang menempel di situ. Dan dipastikan tidak jatuh di dalam air. Ada beberapa hadits yang menunjukkannya. Di antaranya adalah hadits Abu Sa'labah Al-Khushani. Nah, idza ramaita bisahmika faghaba 3 ayyam wa adraktahu faqul ma lam yuntin. Kata Nabi, apabila kamu sudah melempar panahmu lalu hilang, ya,
buruan tersebut 3 hari, kemudian kamu ketemukan, makan saja hewan buruan itu sepanjang apa? Sepanjang dia belum bau. Ya, belum menjadi busuk. Kemudian di dalam hadits Adi bin Hatim riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-sayd." Ya, qala, "Idza ramaita bi sahmika fadhkur ismallahi, fa in wajadtahu qad qutil fakul, wa illa an tajidahu waqa'a fi ma'in fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka." Ya, jelas ya? Apabila kamu melempar anak panahmu, kamu sudah sebut nama Allah, kamu ketemukan hewan itu sudah terbunuh, maka makanlah hewan itu. Ya, makanlah hewan tersebut. Illa an tajidahu waqa'a fi ma', kecuali kalau kamu temukan hewan itu jatuh di air. Ya. Fa innaka la tadri al-ma' qatalahu aw sahmuka, sebab kamu tidak tahu yang membunuhnya air atau yang membunuhnya adalah apa? Anak panahmu. Jelas ya? Tidak ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang hal ini. Dan sekiranya ini insyaallah taala cukup menjelaskan apa yang diuraikan oleh Syaukani rahimahullah di dalam bab as-sayd. Kemudian berikutnya kata beliau babud dabh. Bab tentang menyembelih. Iya. Baik. Dalam menyembelih ini ada 7 pembahasan, kita garis bawahi. Yang pertama, syarat syah penyembelihan. Asy-Syaukani berkata, "Ma anharad dama wa faral audaja wa dzukira ismullahi alaihi walau bihajarin aw nahwihi ma lam yakun sinnan aw dhufra." Ya. Ukuran sembelihan yang disembelih itu ya adalah ma anharad dam. Apa yang mengalirkan apa? Darah. Jadi darahnya sudah mengalir. Wa faral audaj, dan sudah apa? Sudah memutuskan audaj. Ya, urat-uratnya yang ada di leher. Ya, jelas? Wa dzukira ismullah, dan telah disebutkan nama Allah. Telah disebutkan nama Allah. Ya. Jelas? Maka ini ketentuan di dalam menyembelih. Ya, dalam menyembelih ini, dalam memotong apa yang dipotong dari hewan itu disyaratkan ada sejumlah perkara yang dipotong. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Berapa yang dipotong dari hewan itu? Apa saja yang dipotong sehingga syah dikatakan disembelih? Tapi paling selamatnya kalau dia lakukan 4 hal, insya Allah dia sudah selamat dari silang pendapat dalam masalah. Kalau dia lakukan apa? Dia potong 4 hal. Yang pertama dia potong kerongkongannya. Ya. Yang merupakan saluran apa? Saluran makannya. Kemudian dia potong apa? Tenggorokannya yang merupakan saluran pernapasannya. Ya, yang mana yang pernapasan? Tenggorokan atau kerongkongan? Hah? Sudah ya? Cocok ya? Baik. Kemudian yang ketiga dan keempat dia potong 2 urat apa? 2 urat sebelum tulang. Setelah 2 tenggorokan dan ini ada 2 urat di situ. Ya, sebelum tulang sudah terpotong itu, maka ini sudah apa? Sudah cukup. Tidak ada silang pendapat lagi untuk 4 hal ini. Ya, kalau cuma 3 saja ini masih ada apa? Masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia lakukan 4 ini, maka insyaallah taala sudah apa? Sudah sempurna, sudah aman. Ya. Apabila terpotong 4 hal ini. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan menyembelihnya. Ini yang dimaksud dengan menyembelih, terpotong 4 hal tersebut. Ya. Baik. Kemudian kata beliau wa dzukira rasmullah, dan disebut nama Allah. Ini syarat yang kedua, disebut apa? Nama Allah. Ya. Kemudian walau bihajarin, kemudian diterangkan bagaimana benda yang dipakai memotong ini. Benda yang dipakai memotong ini walaupun dari batu atau nahwihi, atau yang semisal dengannya. Ya, jadi boleh batu, pakai batu. Batu ada yang tajam ya. Ada yang sangat tajam. Ya, bisa dipakai memotong. Atau yang semisal dengannya. Ya, kalau dia pakai pisau tentunya lebih bagus lagi. Ya, jelas ya? Ya, au nahwihi, ma lam yakun sinnan au dhufra. Sepanjang itu bukan apa? Bukan sinnan, ya, bukan gigi dan bukan dhufur dan bukan kuku. Sebab gigi itu disebut sebagai azam, sama dengan tulang. Dan tulang itu tidak boleh apa? Tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai untuk hal yang seperti ini. Dan dhufur dikatakan bahwa dia adalah pisau-pisaunya orang Habasyah dan tidak boleh menyerupai apa? Orang-orang kafir. Jelasnya? Tidak boleh menyerupai orang kafir. Larangan untuk menggunakan 2 hal ini ada di dalam hadits Rafi' bin Khadij riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jelas ya? Maka nampak dari sini Syaukani menyebutkan pensyaratan. Jadi kalau saya ingin detailkan, ya, supaya lebih lengkap pembahasan,
Maka disyaratkan, ya, disyaratkan pada, ya, disyaratkan pada hewan yang disembelih 4 syarat. Syarat yang pertama, ya, orang yang menyembelihnya adalah orang yang syah sembelihannya. Boleh dia menyembelih. Ini telah kita tentukan ya, siapa yang boleh apa? Menyembelih. Pertama dia adalah seorang yang apa? Akil. Kemudian dia adalah seorang, ya, muslim atau apa? Atau ahli kitab. Ya, baik. Maka tidak syah sembelihan dari orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz. Ya, jadi kalau anak kecil belum mumayyiz, anaknya baru ya 2 tahun, dia bawa pisau misalnya, ya, dia ketemu ayam, dia sabut ayamnya langsung mati misalnya, ya, kena lehernya mati, makanya tidak syah. Sebab mereka belum apa? Belum tahu apa yang dia lakukan. Ya, belum sadar apa yang dia lakukan. Kemudian syarat yang kedua, dia menggunakan alat dalam menyembelihnya, sehingga bisa mengalirkan darah. Bisa apa? Mengalirkan darah. Dan disebut ma'an haraddam. Jadi harus dialirkan darahnya. Kata Nabi, ma'an haraddam fakul. Apa yang mengalirkan darah silahkan makan. Falaysa sinu wad dhufur. Tapi bukan dengan menggunakan apa? Gigi dan dhufur, kuku. Ya, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dengan memotong apa? 4 yang kita sebutkan tadi. Ya, itu syarat yang ketiga. Dan dalam masalah menyebutkan 4-nya atau berapanya itu telah kita sebutkan ya. Ada silang pendapat. Tapi paling bagus ya, kalau dia potong semuanya, maka itu insyaallah taala sudah apa? Sudah syah. Ya. Nah. Kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang keempat, dia membaca nama Allah ketika apa? Ketika memotongnya. Ya, membaca apa? Membaca nama Allah ketika memotongnya. Dia membaca bismillah. Membaca bismillah. Ya. Dan ketika dipotong, ini hanya dibaca bismillahi saja. Ya, tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Hanya apa? Bismillah. Itu dicontohkan di dalam hadis. Bismillah. Boleh ditambah Allah Akbar kalau mau ditambah. Bismillah apa? Allah Akbar. Tidak apa-apa. Sebab menyebutkan Ar-Rahmanir-Rahim di sini tidak pantas. Ya, ini apa? Ya, dipotong. Ya. Dipotong artinya disembelih. Kalau disebutkan Ar-Rahmanir-Rahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemudian dia sembelih, ya. Ini kan tidak pantas. Apa namanya dia menyebutkannya. Jelas ya? Baik. Itu dari hikmahnya kenapa disebutkan oleh para ulama hanya membaca bismillah. Ya, kemudian memotong ini tadi kita sebutkan 4 urat yang dipotong ya. Jadi kalau dia potong semua sampai lepas lehernya, ini menyelisihi. Ya, menyelisihi ketentuan. Sebab memotong itu ya jangan sampai lepas lehernya. Dan ini kebiasaan di sebagian kaum muslimin, subhanallah. Ya, ada sebagian dari kaum muslimin dia anggap tidak dipotong kalau tidak apa? Tidak dilepas lehernya. Ya. Saya pernah di Yaman awal kali saya datang, saya lihat orang potong sapi sampai lepas lehernya. Ya. Saya bilang ini orang nggak paham memotong ini. Saya bilang begitu. Ya, nggak ngerti apa namanya, nggak ahli dalam memotong. Suatu hari saya pernah potong ayam. Ya. Saya pernah potong ayam. Ya. Tidak lepas lehernya sampai seperti kebiasaan kita di Indonesia. Saya ditertawai oleh anak-anak kecil. Ya, katanya tidak ngerti motong katanya. Ya, tidak mengerti motong. Kenapa katanya? Kepalanya tidak lepas. Ya, sebab kebiasaan mereka kalau potong ayam sampai apa? Lepas kepalanya. Ya, tentang masalah apa namanya memotong ini, apakah harus lepas kepalanya? Ya, kalau dia lepas kepalanya, apakah syah potongannya atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas makruh. Ya, makruh memotong apa? Sampai lepas kepalanya. Jelas? Kalau lepas kepalanya maka dilihat keadaannya. Kalau misalnya lepas kepalanya, setelah itu hewannya masih bergerak, maka ini nampak bahwa hewan ini mati disebabkan karena apa? Karena sembelihan. Tapi kalau begitu dipotong kepalanya langsung mati, tidak ada bergerak lagi, ya maka ini menunjukkan bahwa matinya karena apa? Karena mati kepalanya. Karena apa namanya? Karena lepas kepalanya. Dan ini bisa menjadi bangkai. Bisa menjadi apa? Menjadi bangkai. Jelas ya? Jadi kalau dia potong misalnya apa sudah terpotong sedikit, dia bergerak-gerak ya sana sini, wah, orangnya berkata ini lama sekali matinya. Dia potong sampai lepas apa ya? Kepalanya. Baru setelah itu dia mati.
maka di posisi yang seperti ini tidak masalah. Sebab asalnya dia sudah apa? Ya, bergerak-gerak. Jelas ya? Tapi begitu dari awal dia potong, lepas, maka di sini ya dilihat keadaannya. Ya, kalau dia masih bergerak, maka ini menunjukkan dia matinya karena apa? Karena disembelih. Tapi kalau dia langsung mati, maka ini matinya karena apa? Terpotong kepalanya. Sebab hewannya begitu hancur kepalanya misalnya, dia langsung apa? Mati, tidak bergerak. Kan begitu? Langsung mati, tidak bergerak. Maka yang seperti ini dia terhitung sebagai bangkai. Karena itu hati-hati dalam yang memotong, diperhatikan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yahrumu ta'dibud dzabihah wal mutlatu biha wa dhabhuha li ghairillah. Dan diharamkan untuk menyiksa sembelihan. Ini diharamkan. Sebab Nabi SAW berwasiat dalam hadis Syaddad bin Aus riwayat Muslim, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibha wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Apabila salah seorang dari sungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihnya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya dan membuat sembelihannya itu apa? Sembelihannya beristirahat. Ya, enak sembelihannya tersebut. Maka ini dari ketentuan. Dilarang untuk menyiksa apa? Menyiksa sembelihan. Ya. Demikian pula dilarang dari al-muslah. Al-muslah itu dia potong-potong sembelihannya. Ya, dia potong dulu telinganya, dia potong dulu ekornya. Ya. Baru setelah itu dia sembelih. Nah, ini adalah hal yang dilarang. Ya. Dan Nabi SAW telah syah dari beliau larangan untuk melakukan al-muslah dalam sejumlah hadis. Dan larangan ini berlaku umum. Ya, untuk hewan maupun apa? Selain hewan. Kemudian demikian pula kalau disembelih disembelih untuk selain Allah. Ya, karena kalau disembelih untuk selain Allah, maka ini diharamkan dalam Al-Quran. Sebab dia masuk dalam firman Allah, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa yang ihlal disembelih untuk selain Allah. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza ta'addara adh-dhabhu li wajhin jaza at-ta'n war-ramyu wa kana dhalika kadh-dhabh. Apabila misalnya sulit untuk disembelih, ya, sulit untuk disembelih karena sebuah alasan, maka boleh dengan cara ditikam dan boleh dengan cara dilempar. Ya. Dan hal tersebut itu sama dengan apa? Menyembelihnya. Ya, misalnya dia menyembelih kerbau misalnya. Ya, kerbaunya mengamuk, ya. Ya. Jelas ya? Mengamuk, enggak bisa ditangkap. Ya. Mantap sama sini merusak. Maka kalau misalnya ada yang melemparnya, ya, kemudian ada yang memukul bagian dari badannya terluka sehingga dia mati, maka itu sudah dianggap apa? Dianggap sebagai sembelihan. Dianggap sebagai sembelihan. Nah, dalilnya tentang hal ini adalah apa yang datang di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita bahwa kami sebuah perjalanan dalam safar, tiba-tiba ada satu onta yang lari, ya. Ada satu onta yang apa? Lari, ya, ketika mau disembelih. Maka, ya, kaum tidak mempunyai apa? Mereka tidak mempunyai kuda yang bisa mengejarnya. Ya, kalau onta dikejar pakai onta, ya ini tidak ketemu ya. Tapi kalau onta dikejar pakai kuda, maka itu bisa apa? Bisa dikejar. Nah, jelas ya? Maka seorang lelaki melempar onta itu dengan apa? Dengan panah. Ya, akhirnya onta itu berhenti, jatuh dengan apa? Terlempar panah tersebut. Maka Nabi SAW, ya, mengatakan, inna li hadhil bahaim awabid ka awabidil wahsh. Sungguhnya hewan-hewan ini dia punya awabid yang keliaran-keliaran seperti hewan liar umumnya. Siapa yang melakukan seperti ini fa'alu bih. Fama fa'ala minha hada fa'alu bih. Apa yang ya terjadi darinya seperti ini, maka lakukanlah seperti itu. Maka dari nas ini menunjukkan bahwa kalau misalnya ada hewan liar seperti itu kemudian dilempar pakai pisau atau dibidik pakai panah, kemudian dia mati, maka itu sudah cukup sebagai apa? Ya, cukup sebagai sembelihan untuknya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa zakatul janini zakatu ummihi. Ya, dan disembelihnya ya
atau sembelihan untuk janin itu adalah sembelihan ibunya. Ini khusus untuk hewan ternak yang hamil. Kalau ada hewan ternak yang hamil, misalnya, ya, kemudian dia disembelih, ternyata diketemukan dia punya janin, maka janinnya ini, ya, itu sudah halal kalau ibunya sudah apa? Sudah disembelih. Itu maksudnya. Dan ini ada di dalam hadis yang datang dari jumlah jalan, dan insyaallah taala semuanya bisa dikuatkan, bahwa janin itu dakatuhu kadakati, dakatul janin dakatu ummihi. Ya, janin itu dakahnya, penghalalannya dengan penyembelihan itu cukup dengan penyembelihan untuk apa? Ibunya. Tapi para ulama merinci masalah menjadi dua. Kalau misalnya setelah dibelah perutnya, setelah ibunya disembelih, ya, dengan cara yang syar'i, kemudian dibelah perutnya, setelah dibelah perutnya diketemukan janinnya, maka dilihat janin ini keadaannya ada dua. Kalau janinnya masih hidup, maka janin ini wajib untuk apa? Disembelih. Sebab dia hewan hidup, wajib untuk apa? Disembelih. Tapi kalau diketemukan dia sudah mati, maka sembelihan untuk janin ini itu telah cukup dengan menyembelih apa? Dengan menyembelih ibunya. Jelas ya? Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa ma ubina minal hayyi fa huwa maitatun. Nah, dan apa saja yang dipisahkan, apa saja yang dipisahkan dari hewan hidup, maka itu dihitung apa? Dihitung bangkai. Jadi misalnya ada hewan misalnya, ada hewan dia masih hidup, dipotong ekornya, maka ekornya ini adalah apa? Ekornya adalah bangkai. Ya, jelas ya? Itu yang disebut ya di sini oleh Syaukani, dan beliau berdalilkan dengan sebuah hadis. Ya, beliau berdalilkan dengan sebuah hadis, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyah, fa ma quti'a minha fa huwa maitah." Apa yang dipotong dari hewan dan dia masih hidup, maka yang dipotong itu dihitung sebagai bangkai. Dihitung sebagai bangkai. Nah, namun hadis dalam hal ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang dipakai di sini oleh Imam Syaukani adalah hadis apa? Hadis yang lemah. Ya, jadi asalnya kalau hadisnya adalah hadis yang lemah, maka ini tidak dipakai berhujjah. Tetapi yang berkaitan dengan masalah apa yang terpisah darinya, dihitung bangkai atau tidak, ini sekira ada mahal nazar. Ya, perlu dilihat lagi dan dirinci lagi masalahnya lebih detail. Tapi yang jelas hadis yang dipakai oleh beliau di sini adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah. Kemudian kata beliau, wa tahillu maitatani wa damani as-samaku wal jarat wal kabir wa tihal. Dan halal dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang halal adalah ikan dan apa? Belalang. Nah, dua darah yang halal adalah al-kabid wa tihal. Ya, al-kabid adalah apa? Al-kabid hati. At-tihal limpa. Ini adalah dua hal yang dihalalkan. Jelas. Ya, dari darah dan dari apa? Dari bangkai. Ya, dan ini ada hadis dari Ibnu Umar, secara marfu'nya lemah. Secara marfu' dia lemah, tetapi dia mempunyai dia sahih dari sisi dia sahih secara mauquf. Hadisnya sahih secara apa? Mauquf. Dan yang mauquf punya hukum marfu'. Nah, karena itu para ulama ya berdalilkan dengan dalil ini, sebab dia punya hukum marfu'. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan jarat ini secara khusus itu ada di dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa riwayat Bukhari dan Muslim, "Ghazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat la na'kulu illa al-jarat." Ya, kata beliau, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan. Kami tidak makan kecuali apa? Kecuali belalang. Menunjukkan bahwa belalang adalah halal. Ini pendapat kebanyakan ulama. Adapun orang-orang Malikiyah, sebagian orang Malikiyah disyaratkan belalang itu disembelih juga. Ya, harus disembelih. Ya. Baik, dari itu pendapat yang lemah. Yang benarnya, ya, bangkainya adalah halal. Baik. Kemudian kata beliau, wa tahillul maitatu lil muttar. Dan halal bangkai itu bagi siapa? Orang yang terdesak. Ya. Nah, inilah yang disebut dalam sejumlah ayat, illa matturritum ilaih, kecuali apa yang kalian itu terdesak padanya. Nah, ya. Faman itturra ghairu bagin wala adin, siapa yang terdesak, ya. Siapa yang terdesak, disebutkan kalimat terdesak. Jadi kalau dia terdesak darurat, dalam keadaan darurat, ya namanya darurat. Ad-darurat tubihu apa? Al-mahdurat. Ya, darurat itu membolehkan hal yang terlarang. Ya. Nah, jelas ya? Baik, selesai sudah pembahasan tentang masalah
penyembelihan. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, nah, gimana kita lanjut? Sudah jam 8 ya. Baik. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Tapi mungkin kita akan mulai lebih pagi ya. Biasanya kita mulai jam 10, mungkin kita mulai setengah 10 atau kalau bisa jam 9 nanti insyaallah kita mulai. Ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.